juga mungkin ini juga bisa untuk menarik investor, Kang. Seharusnya para pengusaha atau para investor itu kan berminat, tapi ternyata faktanya kan masih banyak investor yang justru datang bahkan balik lagi, datang balik lagi. Nggak ada padahal orang. Dulunya Banjar itu Banjar nggak pernah tidur. Banjar nggak pernah tidur, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Mozaik Nusantara, podcast yang menelisik, merefleksi, dan berani bersuara. Karena setiap perbedaan adalah kekuatan dan keadilan adalah tujuan. Tujuannya kemana, tujuannya apa? Mari kita tentukan sekarang. Di podcast yang sebelumnya kita berbicara tentang Kota Banjar dengan sejuta kenangannya. Hari ini Mozaik Nusantara berkesempatan untuk bersilaturahmi di Cape Point Studio dan bertemu langsung dengan ownernya, salah satu pengusaha muda. Langsung saja, ini dia Muhammad Eka Ersetia Kinding. Yes. Selamat bisa menyebutkan nama sepanjang itu. Ngapalkeun tadi. Oh, ngapalkeun. Baca skrip. Panggil apa ini saya? Eka. Kang Eka. Boleh. Oke, boleh. Ya. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Kang Eka. Siap. Dan memberikan kesempatan Mozaik Nusantara untuk bisa sharing, diskusi, ngobrol, dan luar biasa Mozaik Nusantara yang masih kemarin dibentuk ini sudah difasilitasi seperti ini, Cape Point Studio. Ini kawan-kawan kalau memerlukan kaitan dengan video, dokumentasi dan sebagainya, mendokumentasi kenangan atau perpisahan sekolah, apapun silakan tinggal hubungi Kang Eka. Siapa tuh non ini promosi. Dipromosikan. Gini Kang Eka nih. Siap. Sebenarnya saya ingin ngajak ngobrol karena beberapa kemarin dari hasil diskusi dengan kawan-kawan ini, bahwa hari ini mayoritas Banjar ini penuh dengan Gen Z, milenial dan Gen Z. Betul. Nah, ditambah dengan situasi ekonomi saat ini dan juga kondisi daerah yang seperti ini, gitu kan. Banjar tentu menginginkan sebuah elaborasi. Harus ada genjotan nih kan. Betul. Nih kira-kira. Akang kan aktif di organisasi pengusaha, di HIPMI ya, di HIPMI, di Kadin juga. Alhamdulillah. Nah, sementara saya ini yang secara prinsipal katanya bertolak belakang, tapi pada dasarnya saya ingin merubah semua itu, bahwa ketika saya orang-orang tahu sebagai aktivis buruh dengan puasa bagaimana bisa membangunkan, membuat sebuah hubungan industrial yang sangat baik agar kemajuan daerah, kemajuan bangsa bisa tercapai. Nih Kang Eka, sekarang saya mulai dari aktivitasnya apa dulu sekarang? Kalau aktivitas sehari-hari sebetulnya kalau secara usaha saya jujur fokus pada bidang multimedia. Apapun itu ya, dari mulai dokumentasi mungkin yang walaupun pada saat ini ya alhamdulillahnya mungkin bisa dibilang sedikit berkembang, udah berfokus pada karyawan terkait dokumentasinya. Alhamdulillah juga saya di animasi. Pembuatan animasi beberapa kabupaten kota juga alhamdulillah sudah menggunakan jasa kita. Membuat animasi untuk entah itu mempublikasikan budayanya ataupun pariwisatanya gitu. Nah, juga ada terkait pembuatan company profile, yang memang hubungannya sebetulnya hampir rata-rata semua dengan pertama multimedia, kedua juga sebetulnya ya berhubungan dengan dokumentasi. Gitu Pak. Betul. Mungkin berarti kaitan dengan peluang usaha dan digitalisasi. Betul. Iya. Peluang usaha dan digitalisasi. Gitu. Dari yang dilakukan Kang Eka nih hari ini, di Kota Banjar sendiri seperti apa perkembangannya? Alhamdulillah sebetulnya dengan kecanggihan teknologi ada sisi di mana saya juga merasa takut satu sisi Kang sebetulnya
Merasa takut apa? Mungkin karena usaha saya bisa dibilang walaupun usaha digital tapi bentuknya konvensional. Karena kan saya dokumentasi. Nah, sedangkan sekarang zaman sudah berkembang AI gitu ya. Dokumentasi bisa dibuat sedemikian rupa. Gitu. Contoh yang memang bisa dibilang saya ada sisi ketakutannya. Ketakutan contoh. Kalau zaman dulu kalau mau pas foto itu ya kita harus datang ke studio ya. Di foto dengan lighting yang sedemikian rupa dengan kamera gitu. Kalau sekarang mungkin beberapa orang sudah menggunakan fasilitas AI dengan mereka cukup pakai handphone, background belakangnya bahkan tidak polos gitu ya. Tahu-tahu mereka sudah menggunakan foto jas, pakai jas, pakai apa ya. Mau pakai kacamata udah ada kacamatanya, pakai topinya sendiri gitu. Tapi di sisi lain saya juga alhamdulillahnya ya di situ mungkin sisi inovasi seorang pengusaha gitu kan. Ya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, gitu. Artinya kan di setiap sering berjalan waktu itu tantangan itu selalu ada. Betul. Tadi Kepoin yang Kang Eka bangun, alhamdulillah ya kan sudah berkembang. Tapi saya agak banyak digunakan membuat animasi, video dokumenter di daerah-daerah lain. Betul. Banjar sendiri belum. Kalau dokumentasi ya alhamdulillah lah. Walaupun ya kebanyakan gratis lah ya kalau saya. Animasi ataupun itu biasanya daerah-daerah lain menggunakan untuk apa, Kang? Kalau yang sudah saya lakukan kebanyakan buat media promosi budaya. Pariwisata budaya. Salah satunya mungkin bisa disebutin kotanya nggak apa-apa, kabupaten. Nggak apa-apa. Sebagai contoh. Contoh Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis itu saya mengangkat Ciung Wanara dengan Gulampu itu ada di apa itu teh? Ada di daerah Rancah. Oh iya, betul. Ada di daerah Rancah, Gulampu itu saya angkat menggunakan animasi. Ya, dan alhamdulillah ya itu bisa diekspos dan saya pernah nonton tuh yang di Sumedang apa video? Kalau yang film di Sumedang film pendek dulu kita mengangkat BUMDes. Iya. Iya. Artinya kan ada potensi yang sangat besar yang bisa dikelola atau bisa diinstrumentasikan di Kota Banjar. Nah, Banjar belum menyentuh itu ya. Iya, kalau animasi belum, kalau untuk dokumentasi BUMDes sebetulnya dulu sudah mulai. Sampelnya saya bisa ke Sumedang, salah satunya di Banjar. Di Banjar dulu. Pilot projectnya di Banjar dulu. Oke. Nah, dari aktivitas ini bahwa pada dasarnya gini, ini kan Mozaik Nusantara ya. Betul. Meskipun kita menggunakan kata Nusantara, tapi saya menitik beratkan dari potensi-potensi yang ada di Kota Banjar. Yang ada di daerah-daerah. Ya salah satunya Kota Banjar ini. Kota Banjar. Karena gini, saya punya gambaran bahwa kita mulai dari hal-hal kecil. Betul. Kemudian hal kecil itu akan tumbuh menjadi lebih besar. Benar. Kita mulai dari desa-desa, kemudian ya Kota Banjar yang dianggap ujungnya Jawa Barat. Kadang orang tidak tahu Banjarnya yang mana sih? Di mana? Ya. Taunya Banjarmasin, Banjarnegara gitu ya. Tapi padahal saya meyakini Banjar itu punya segudang potensi. Betul. Alamnya, sumber daya manusia, apapun itu. Betul. Ketika kita bisa berbuat, tentu akan menghasilkan. Betul. Ini Kang Eka melihat potensi itu termasuk sumber daya manusia yang ada di Banjar ini seperti apa? Ya, sebetulnya jujur aja saya kalau harus menyampaikan menyayangkan sekali Kota Banjar. Bisa dibilang mungkin bukan tidak bisa melirik ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan yang ada, saya kira orang-orang Banjar itu banyak yang potensinya sangat luar biasa gitu. Bahkan beberapa rekanan saya pun gitu ya. Khususnya aja contoh yang di bidang multimedia. Itu banyak banget orang-orang Banjar itu yang mereka berkiprahnya tuh di luar kota. Bahkan bukan di luar kota, mereka itu ada di stasiun TV ternama lah gitu kurang lebih. Nah, untuk di Kota Banjar sendiri mungkin itu menjadi aset gitu ya, menjadi aset yang mana harusnya bisa mendorong Kota Banjar itu sendiri. Tapi nah yang saya mungkin bisa dibilang miriskan gitu ya. Yang saya miriskan itu potensi-potensi itu tuh mereka bisa terangkat atau bisa terekspos
kalau mereka sudah besar, gitu. Tapi kenapa tidak terlihat sejak awal gitu ya? Sejak awal. Dan saya juga sebetulnya tidak bisa menyalahkan secara full pemerintah ataupun orang Banjar sendiri ya Kang. Mungkin kalau di luar kota atau di kota besar, mereka itu mendapatkan support yang luar biasa atau kesempatan untuk mencobanya. Peluangnya ada gitu. Nah kalau di Banjar peluang daya dukungnya itu saya kira mungkin karena kota kecil gitu ya. Iya, tapi gini, apakah cuma hanya daya dukung atau kemauannya? Kalau saya kira sih kalau untuk yang berpotensi di luar itu mereka daya dukungnya yang kurang. Ya, tapi kalau untuk secara umumnya mungkin saya kira kemauannya gitu. Karena gini Kang, saya melihat dan membaca juga beberapa data. Setiap tahun ini peningkatan angka pengangguran kan cukup tinggi ya. Fresh graduate itu mereka sudah bingung. Mau kemana? Lulus sekolah mau kemana? Ujung-ujungnya minumnya mana Kak, santai. Rokok, minum boleh. Siap. Lulus sekolah mau kemana? Nggak ada pilihan katanya di Banjar. Padahal ya kalau saya bilang ya, saya kan bukan asli di Banjar juga kan gitu. Tapi ketika berbicara Banjar, asal kita mau berbuat dulu. Betul. Nanti secara kelanjutan asal continue dan konsisten, insya Allah itu akan ada gitu loh ya, manfaat yang kita rasakan. Nah sementara generasi tadi ya kan di awal ada banyak gadget yang kemudian generasi sandwich itulah. Mereka apakah memang terhambat dari akses atau dukungan, atau memang ini keinginan dan mentalnya kawan-kawan yang memang saat ini sudah berbeda dengan mungkin senior kita. Coba gimana tuh? Kalau saya gini Kang, mungkin ini sedikit cerita dengan teman-teman saya di luar ya. Alhamdulillah kemarin saya juga telah menyelesaikan S2 saya ya. Alhamdulillah. Nah, sedikit jurusan apa Kang? Magister manajemen. Manajemen ya. Nah, waktu saya masuk atau diskusi dengan teman-teman S2, ternyata kalau terkait generasi Gen Z ataupun generasi sandwich mungkin ya sekarang mereka juga mempunyai kendala yang sama kan. Kalau terkait itu, jadi tidak hanya di Kota Banjar sebetulnya, di daerah lain pun sama gitu, terkait keinginan ataupun terkait kebiasaan mereka gitu. Karena mungkin mereka itu sudah dimudahkan gitu dari semua hal lah, bisa dibilang mencari uang mereka bisa dibilang sudah dimudahkan. Untuk akses juga mereka saya kira sudah dimudahkan. Tapi tadi sama Kang juga kebahas sedikit terkait mental Kang. Karena mungkin mereka itu secara komunikasi ingin makan ke orang tua aja. Kalau zaman saya dulu itu harus ngobrol, Mah, Bu, komunikasinya ada secara langsung ya. Minta jajan ke Kak. Nggak ada heuseulah lah istilah bahasa Sunda namanya. Iya kumaha aja ngolok ka emak teh. Mau minta jajan teh. Nah, kalau zaman sekarang mah mungkin udah by WA nggak ketemu pun mah pengen makan. Oh siap, nanti dikirim Gojek atau ditransfer. Nah, itu mungkin Kang yang bisa dibilang merubah pola kehidupan gitu ya, teman-teman. Menurut saya ini ya, dan kultur yang biasanya tatap muka, kultur yang biasanya tatap muka sekarang berubah, semua itu dimudahkan gitu. Bahkan kita mau beli makan pun kalau dulu kita harus ada importnya, beli nyari kemana. Sekarang kan udah by handphone, dia tinggal rebahan dan sebaiknya gitu. Hal yang mudah itu ternyata tidak hanya menjadi hal positif ya, ada tantangannya juga. Karena bisa membuat orang-orang itu pengennya instan terus. Iya, mungkin bisa dibilang zona nyaman. Oke, gini deh. Gitu. Saya jadi penasaran nih. Karena Kepoin ini kan udah cukup besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kan. Ya tadi karena karya-karyanya udah ada di mana-mana loh kawan-kawan. Alhamdulillah. Itu bisa dicek aja di channel YouTube-nya atau di media sosialnya Kepoin Studio itu ya, apalagi di Banjar ya, semua orang sudah tahu. Nah gini, coba deh ceritakan Kang Eka bagaimana pertama membentuk Kepoin itu. Karena gini, orang menganggap ada Kang Eka mah banyak modal. Iya, Kang Eka mah pintar, bisa cenah loba aksesnya, jaringannya kemana-mana. Lah iya Cicing. Iya benar atau tidak? Saya ingin mengklarifikasi itu. Ya, coba jelaskan. Benar Kang. Nah ini cerita yang menarik Kang. Pasti banyak orang yang nggak percaya. Bahkan sampai sekarang pun orang bisa dibilang
kalau saya ini baru kesini saya pun berani ngobrol ke orang tua bahwa kok saya teh usaha nggak didukung gitu kan. Dulu saya tuh sampai bilang seperti itu, bahkan beberapa kali saya bertemu dengan orang yang nanya, Kang, masih bisa bikin kepoin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya sedikit cerita nih di sini mungkin di Bang Brangkeun sadayana bahwa eksklusifnya eksklusif pisan ya teman-teman. Jadi kepoin itu saya bentuk dulu tahun, kalau nama kepoin Indonesianya saya kurang lebih tahun 2009. Ya, 2009 dengan rekan-rekan saya gitu dulu. Sebetulnya kepoin Indonesia itu saya buat untuk mengekspos pariwisata kan. Iya, karena dulu. Saya resep angkat-angkatan. 2009 berarti udah hampir 18 tahun. Iya, udah 16 tahun. 16-an lah gitu, Kang. 16 tahun. Dulu kata kepo aja rasanya belum hype. Nah, itu. Ya, dulu tuh belum ada belum hype gitu, Kang. Sudah sangat sukses. Lanjut dulu ceritanya, Kang. Ya, lanjut ke situ ya. Itu tentang kepo Indonesianya. Intinya singkat cerita saya dibuat tahun itu ya, 2009. Cuman memang belum saya expose karena saya dulu punya brand yang bersama teman-teman itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau nggak salah tahun 2014-an lah. Nah, 2014, 2015 kebetulan saya itu bisa dibilang mah secara bisnis dengan teman itu sedikit tergoncang. Nah, bingung lah saya itu mau nama apa. Nah, kebetulan nih tempat ini tuh tempat yang memang dari saya waktu SMA sudah digadang-gadang, Kang. Jadi saya mah ada kebiasaan kalau pengen sesuatu itu dilihat terus saya pengen dia yang di dia ya. Karena orang boga gitu, Kang. Nah, kebetulan waktu itu tuh dulu ini warnet, Kang. Warnet namanya teh Serojanet. Apa ya gitu ya. Lupa lagi saya namanya. Kalau nggak salah Seroja atau apa gitu ya. Nah, terus seiring berjalannya waktu punyalah komunitas foto ceritanya saya, Kang. Saya tanpa modal, jujur aja bikin kepoin itu tanpa modal. Saya punya komunitas foto, kebetulan saya ketuanya waktu itu gitu. Terus ceritalah ke teman, sharing bahwa saya pengen punya studio foto, tapi nggak punya duit, kata saya nggak punya modal. Nah, seiring berjalannya waktu 6 bulan atau 7 bulan lah, nggak terlalu lama lah pada intinya, teman saya itu malah bikin ini di sini tempatnya, Kang. Jadi ide yang dipikirkan Kang Eka dibikin sama teman. Ngajak Kang Eka. Nah, enggak ngajak. Jadi istilahnya idenya ditikung lah. Iya, idenya ditikung gitu. Cuman saya berteman baik dengan beliau gitu. Waktu itu udah lulus sekolah? Belum. Saya masih kuliah. Kuliah. Masih kuliah. Terus kuliah S1 waktu itu tuh. Teman bikin lah ceritanya ya tos lah di logowokeun we marenan si itu lebih loba duitna ya gitu, modalnya sudah ada ada. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata collab lah ceritanya dia karena baru mulai merintis usaha, mungkin secara manajerial dia kurang bisa, mungkin rezekinya belum ada di sini mungkin ya gitu. Ceritalah ke saya, aduh tuh studio kayak gitunya, intinya mah repot gitu ya dia. Lihatlah saya ke sini, udah tuh gini, saya punya lampu satu, punya kamera satu, pakai aja kata saya di sini. Wah, teh enak cina. Tapi sama dia teh alatnya dipakai karena alat dia tuh udah mungkin dia pakai investor atau pakai keluarganya lah gitu ya, Kang. Dipakailah di sini. Tapi ternyata tidak berkembang, kan. Ya mungkin balik lagi ke manajerialnya yang kurang baik gitu ya. Alhasil dia bilang lah, Adiwan tuh barengan we gitu. Nah, saya ikutlah memanajerial studio ini. Jadi ikut gabung sama dia dengan alat-alat saya, tapi dia yang manajerial yang punyanya lah gitu, tapi alat-alat saya. Nah, itu percaya. Karena apa? Ide awalnya Kang Eka. Mungkin rezekinya di situ, Kang. Punten ya Akang ya, usaha heula. Abi mah Yunan Kang Eka. Idena Kang Eka. Jadi mun cek istilahna mah ulah miheulaan. Coba di awal bareng, sukses bareng. Benar, Kang. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya, Kang, dia tuh mungkin capek di dunia foto mah gitu ya. Berdinamika kehidupan dia lah mungkin ya. Alhasil dijual lah, Kang, ceritanya ke saya.
sok aja lah tuh Kang Eka. Saya masih ingat kalau nggak salah tinggal kontrakan tuh tinggal 15 hari Kang. Iya, kontrakan tempat ini. Kontrakannya itu tinggal 15 hari, dijual ke saya gitu. Ya sok we cenah aja kontrak-kontrak. Nah, saya udah ngeluarin budget segini gitu ya. Ya udah deal. Alhamdulillahna meureun eta rezekina Kang. 15 hari itu posisinya lagi bulan puasa. Menjelang lebaran. Ternyata rame Kang. Ya, saya di luar ekspektasi. Karena studio foto di zaman saya waktu itu belum ada yang buka sampai lebaran. Oke. Jadi studio foto tuh nggak ada. Di Banjar teh mun teu Aman Amin. Nah, dulu cuma mah itu ada aja. Aman Amin, Studio 25. Studio 25 senior saya Garuda semua palingnya. Betul. Iya. Studio saya semua itu. Dan itu kan masih konvensional kan ya, itu zaman Kodak lah. Iya, benar Kang. Alhamdulillah ke sini kita bisa diskusi gitu Kang. Ya dugi ka ayeuna Kang, duka kumaha. Abi teu ngaluarkeun modal sepeser pun. Beli yang tadi kata saya 15 hari pun untuk beli aset dia ya gitu yang ada di sini itu dari hasil Kang. Jadi bukan saya ngeluarin duit. Ya. Tapi hasil dari studio ini saya berikan ke beliau gitu. Dan alhamdulillah buat beliau juga bermanfaat karena dia tuh langsung pindah jadi bisnis bisnis trading kalau nggak salah. Dia mainan trading setelah itu. Sampai sekarang kayaknya sih dia jadi expertnya trading. Artinya kan gini, ketika ditarik benang merah tadi bahwa kita tidak mesti berkecil hati punya modal atau tidak. Betul. Tapi ketika sudah punya ide dan gagasan, jujur terhadap gagasan itu, lakukan. Benar. Mengupayakan dulu. Betul. Mun ayeuna can milikna meureun isuk pageto. Ya kan? Betul. Pada dasarnya ketika Kang Eka sudah zaman sekolah SMA tadi ceritakan menginginkan satu tempat punya usaha di sini entah multimedia atau apapun, ketika punya gagasan di 2009 tadi ya. Betul. Meskipun memang katakanlah didahului oleh kawan, ujung-ujungnya akan air rezeki balik deh nah gitu. Karena kita memang tugasnya berencana dan lakukan. Betul, benar. Tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan. Benar. Saya sepakat itu. Benar. Nah, kemudian gini, anak-anak kawan-kawan zaman sekarang ini nih, kadang bingung mentok kan. Jadi orientasinya ketika sudah lulus sekolah sebagai fresh graduate itu mereka untuk pikirannya mencari kerja. Sementara hari ini kesempatan kerja minim. Apalagi maaf ya berbicara Kota Banjar. Industri aya naon gitu. Iya, aya naon di Banjar, punten we gitu kan. Kita harus berbicara fakta. Gitu ya. Berbicara industrinya pabriknya terbatas. Kemudian meskipun secara data ada peningkatan investasi pada saat itu, padat modal yang banyaknya artinya serapan tenaga kerjanya minim. Betul. Maka satu adalah opsinya adalah berusaha. Benar. UMKM dan sebagainya gitu kan peluang usaha. Nah, ini gimana melihat kawan-kawan hari ini gitu kan? Ya. Gitu. Nih Kang, saya sedikit juga mungkin ini juga bisa untuk menarik investor Kang. Walaupun sebetulnya ya mungkin investor nggak terlalu besar ya kalau di bidang ini. Tapi saya kira di bidang yang sekarang lagi happening Kang. Sekarang bidang afiliator. Atau host lah ya. Untuk teman-teman yang memang punya produk Kang, punya produk di bidang punya produk lah ya. Entah itu produk apapun yang memang kalian membutuhkan host ataupun afiliator, saya kira cocok untuk kalian itu membuka usaha di sini. Karena apa? Pertama mungkin gajinya nggak terlalu besar, biaya hidupnya nggak terlalu besar. Terus secara akses kalau afiliator atau bidang perdagangan online gitu ya, itu kan bisa diakses di mana saja. Yang penting untuk tenaga kerjanya nggak terlalu besar. Atau misalkan contoh gini, kalau di Jakarta mungkin gaji 5 juta untuk satu orang. Kalau di Banjar uang 5 juta bisa dua host. Anggaplah misalkan host ya Kang membutuhkan host. Kalau di Jakarta mah 5 juta tuh buat satu host dengan jangka waktu 6 jam misalkan. Kalau di Banjar 5 juta bisa 2 host buat 12 jam Kang, bayangin. Itu kan kesempatan buat yang punya produk. Buat yang punya produk buat investor. Betul. Tapi faktanya, gimana Kang? Gini. Dari 2019 upah Banjar itu terendah se-Jawa Barat. Betul. Seharusnya para pengusaha atau para investor itu kan berminat,
penting nih kita akses lalu lintas, misalkan jalur perdagangan, mau menuju ke pelabuhan, bandara kan sudah bagus tuh. Betul. Lewat jalur selatan ya kan. Ya. Tapi ternyata faktanya kan masih banyak investor yang justru datang bahkan balik lagi, datang balik lagi. Itu gimana tuh? Nah, Kang, saya juga alhamdulillah waktu itu pernah menarik salah satu investor, Kang. Iya, di Kadin kan banyak pastilah kan. Kadin banyak banget, Kang, sebetulnya. Cuman ini saya di luar Kadin dan HIPMI sebetulnya saya pernah menarik waktu itu sebelum saya di HIPMI. Itu pun sebetulnya link dari orang tua saya gitu ya. Kata orang tua saya, ini ada yang mau bikin pabrik membutuhkan area 100 hektar. 100, oke. Dan saya udah tunjuk titiknya, udah survei. Orangnya udah survei, Kang. Orangnya udah survei, udah menentukan titik dan lain sebagainya. Cuman memang kendala di Banjar itu waktu saya menarik investor ke sini RT RW, Kang. Tata ruang tata wilayah. Iya, tata ruang tata wilayahnya untuk pabrik tersebut dia sudah mendapatkan rekomendasi dari provinsi. Cuman karena tata ruang tata wilayahnya Kota di Banjarnya belum selesai, jadi itu yang menjadi kendala, Kang, terhambat karena izin mereka pabrik besar di saat mereka udah bikin pabrik di sini ternyata tidak ACC kan bahaya juga gitu. Kamu komunikasi masih bagus? Untuk sekarang kan FPRW udah beres. Acak lagi lah. Ya, kalau sekarang bisa di callback lah. Ya. Teman-teman buku saya banyak di PHK. Taulah salah satu pabrik di Banjar. Ya. Dulu anggota saya itu 1.800 ya, sekarang banyak di PHK. Banyak ya. Sangat membutuhkan. Inilah, saya masih kadang teman-teman Gen Z atau yang hari ini mereka paling tidak melek digital. Iya. Sementara banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang usianya sudah 40 tahun ke atas, misalkan yang gaptek lah katakan. Ya, gaptek. Untuk memanfaatkan digitalisasi mereka mentok. Ya. Terus kemudian jualan akhirnya hanya mengandalkan bantuan-bantuan ataupun mulut ke mulut saja, promosi yang itu usahanya tidak berjalan. Faktanya kan seperti itu. Faktanya ya. Iya. Makanya saya itu, Kang, mendorong untuk para produk yang punya produk, Kang. Mereka nggak harus bikin pabrik di sini sebetulnya. Kalau untuk yang produk yang afiliator ya, mereka hanya cukup menggunakan tenaga dari Banjar dan dia di Banjar melakukan marketing untuk melakukan marketing. Kirimannya ya dari Jakarta, dari Bandung, atau bahkan dari tempat pabrik mereka gitu ya. Tapi produknya di live kan di sini gitu, Bang. Itu salah satu potensi, Kang. Kalau memang pabrik-pabrik belum bisa lah, bukan nggak mau ya, mungkin belum bisa bikin pabrik di sini. Mungkin itu menjadi salah satu solusi mungkin untuk penyerapan tenaga kerja di sini gitu, Kang. Salah satunya itu. Tapi insya Allah, Kang, mungkin ya kedepannya saya harap Banjar juga dapat menarik investor untuk menarik tenaga kerja lebih banyak gitu ya. Karena memang kendalanya juga salah satunya akses, Kang. Kalau saya lihat Banjar itu belum ada tol, kan. Terus jalannya juga berkelok. Jadi untuk pabrik itu saya kira mereka akan mempertimbangkan itu. Gitu. Kalau udah ada tol mungkin kalau exit tolnya juga ada di Banjar, saya kira itu akan menjadi peluang besar buat kota Banjar, Kang. Bahkan di wisata buatan juga mungkin akan. Rencana tol juga kan udah final katanya, Kang. Nah itu dia, saya juga namanya di mana ya? Pintu tolnya Banjar. Pintu tolnya Banjar. Tapi lokasinya entah di mana. Nah itu, saya juga masih, ini kalau exit tolnya di Banjar mau sebesar apa nih? Sebenarnya ada harapan besar lah. Tapi juga ada ketakutan juga, Kang, sebetulnya. Di sebelumnya saya bikin gini, sama di episode saya bilang, ripuh jangan di hambatan. Jangan. Itulah KDM kan bilang gitu kan. Banjar ripuh. Banjar ripuh. Kondisinya kalau dibilang secara kasat mata tapi saya lihat enggak. Potensi saya kira sih enggak. Banjar itu sangat luar biasa. Betul. Cuma gini, kita masih belum menemukan dan belum terus menggali. Sebenarnya apa sih yang bisa diunggulkan? Betul, Kang. Di sisi ini aja, sisi Kang Eka sebagai pengusaha muda dan tentu berkecimpung dengan kawan-kawan pengusaha yang lain. Kira-kira nih, saya kalau bertanya dengan kawan-kawan buruh atau kawan-kawan ekonomi menengah ke bawah, agak bingung. Oleh Banjar misalkan judul khasnya apa gitu, ciri khasnya Banjar apa. Coba di kalangan pengusaha udah ada enggak
gitu kan. Ya. Ikonnya sebenarnya Ikonnya apa gitu? Ya? Nah itu juga sebetulnya Kang, kalau menurut saya ya, kalau ikon itu kan sebetulnya bisa dibuat. Balik lagi ke historical kita ya Kang ya. Maksudnya contoh, saya jujur Kang, sempat dapat masukan dari orang Garut bahwa Banjar tuh khas buah-buahannya tuh sebetulnya katanya bukan rambutan gitu. Bahkan ada yang bilang Banjar itu sebetulnya dulunya nih, tapi nggak tahu ini kata orang yang Garut lah ya, gitu. Kata orang Garut yang memang dia tuh budayawan, katanya Banjar itu dulunya kalau nggak salah penghasil apel terbesar. Apel, nggak tahu lengkeng. Saya agak lupa. Nggak tahu apel, nggak tahu lengkeng, nggak tahu buah-buahan apa ya. Pokoknya itu tuh ada yang dihilangkan di saat zaman Belanda Kang. Iya. Jadi yang tahu realnya itu ada datanya di Belanda katanya Kang. Kan sepengetahuan saya hari ini kalau berbicara buah ya, rambutan, melon, Banjar itu kan jambu kristal sama pepaya California. Tadi yang disebutkan apel lengkeng itu belum ada kan? Belum. Nah itu makanya saya juga jujur sempat penasaran Kang. Dan kebetulan orang tua memang bergeraknya di bidang pertanian Kang. Yang sampai saat ini saya juga ibaratnya pernah ngeluh lah ke beliau, kok bapak teh dugi ka ayeuna asan tengah jual produk. Terus uji coba menanam, bikin bibit, enggak jualan kan? Panen atuh Pak gitunya. Tidak panen ya teh. Giliran panen, ini mau dijadiin bibit. Giliran panen ini mau jadi bibit. Nah ini juga Kang menjadi sebuah pertanyaan di usia saya sebagai pengusaha. Ya tadi kata Kang, Banjar teh khasna naon? Kan mau galendo, itu mah bukan khas kita. Bukan khas kita. Ranginang. Iya, Ranginang ternyata ada banyak di mana-mana. Diklaim orang. Iya, diklaim orang juga. Makanya buat pengusaha tadi Akang bilang ke saya bertanya gitu, apa khas Banjar? Jujur saya mencari sampai saat ini. Kalau secara historical, karena kalau secara historical kan kita harus runut gitu kan. Kira-kira menurut Kang Eka, gambaran aja ini. Gambaran. Apa yang bisa dijadikan ikon? Kalau saya kasat mata aja, misalkan keliling sebanjar, muter. Kalau jujur, ini jadi ikon. Jujur saya itu sepakat dengan Bebeong Kang. Bebeong. Jujur. Gak ada, benar. Jujur saya sepakat dengan Bebeong. Kenapa? Hampir semua rumah makan di Priangan Timur itu yang booming pasti ada khas ikannya. Cobek Betty udah jelas cobek. Gak mungkin cobek ayam. Pasti cobek ikan. Mergo juga walaupun ayam tapi pepesnya. Terus apa itu teh warung jeruk itu terkenalnya dengan ikannya. Tapi kan katanya Citanjur juga Bebeong udah langka. Nah itu Kang, gimana tuh? Yang memang ya nama pengusaha mungkin harus bisa menciptakan itu Kang. Iya, brandingnya gitu Kang. Ya kenapa sekarang saya sampaikan, mungkin ini juga salah satu masukan atau poin, jangan terfokus pada kendalanya. Tapi bagaimana kita bisa membuat itu gitu Kang. Kayak kita ke daerah mana ya, misalkan Garut paling enggak dodol sama domba. Iya, domba. Bikin tugunya domba. Nah gitu, benar Kang. Di branding, mulai dari masuk kota teh, ini domba, padahal dombanya di mana? Misalkan di desa-desa kan di tengah kota nggak ada yang ternak domba. Iya. Pak Ngadaran aja lah ikan marlin, emang susah jual marlin? Bener. Gak ada kan jarang marlin. Bener kan. Nah, gitu. Kalau ikan apa itunya yang biasa ikan asin tuh? Pedak. Bukan pedak, di Pangandaran ada gitu. Iya benar, marlinnya itu kan sudah langka. Tapi mereka membrandingnya kan luar biasa. Nah itu Kang, mungkin Banjar juga dengan kelangkaannya itu yang bisa Bebeong. Iya, yang jadi nilai spesialnya di situ Kang. Tapi satu lagi saya tambahkan. Karena tarum itu kan ada patroman pataruman. Iya, pataruman. Banjar itu gitu kan. Benar. Bunga tarum. Nah, mungkin itu bisa dispesialkan bunga tarumnya menjadi apa herbal. Sekarang kan udah tuh siapa itu ada mungkin kawan Eka aja pengusaha batik itu kan. Oh, iya. Itu Buyola, kan Buyola. Kan. Udah tuh mengembangkan batik tarum. Dan diakui secara nasional loh. Betul. Tapi tadi balik lagi akses dan dukungannya. Betul. Mungkin saya kira ya
kita dukungan juga bukan cuma dari pemerintah mungkin ya Kang ya, dari masyarakat sekitar juga saya kira kita juga harus ikut mendukung, misalkan menggunakan, membeli atau mengeksplor lah minimal yang ekspos atau tuh bisa beli yang ekspos gitu Kang, membantu untuk menaikkan itu gitu kan. Iya, tapi dari tadi kita kan gini, Akang juga nyampaikan bahwa kita intinya harus bahwa hari ini dunia digitalisasi sudah Akang aja yang sudah masuk ke dunia digital, multimedia dan sebagainya, ketika ada AI itu sudah menjadi kekhawatiran. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan gitu yang kemudian belum menyentuh itu? Belum tahu, main medsos hanya scroll aja, ngegibah gitu kan, ya gitu kan. Lihat komentaran, jadi netizen gitu kan. Nah, kalau berbicara masalah ekonomi, mereka masih mengandalkan konvensional. Betul. Pasar, meskipun ya juga semua tidak seramai dulu kan ya. Saya juga sangat miris kadang Banjar terkesan gitu kan, oh Banjar ya kalau udah tengah malam jam 9 malam udah sangat sepi, nggak ada padahal orang. Dulunya Banjar itu Banjar nggak pernah tidur. Banjar nggak pernah tidur kan. Intinya bahwa tadi yang saya garis bawahi, tentu dalam dunia usaha itu berarti niat ya. Betul. Modal itu bukan materi ya kan? Bukan kan. Ada kemauan dulu dan kemauan niat. Dulu. Saya merasakan itu dan saya mengalami itu. Ya, terus kemudian jujur. Betul. Jujur itu nomor utama. Nomor utama Kang. Selanjutnya setelah jujur barulah kita planning, perencanaan. Ya, bisnis plan dan sebagainya. Kemudian sambil berjalan membentuk manajemen yang baik. Betul. Dan jangan pernah menyerah ketika ada hambatan. Betul Kang. Wih, keren dia emang dirangkum. Berarti gitu. Iya, karena gini, teman-teman memang hari ini mau sangat membutuhkan. Betul. Apalagi yang fresh graduate itu membutuhkan, harus gimana sih? Karena kadang orang melihat itu enaknya saja. Ya. Oh, Kang Eka ini sudah jadi owner Kepoin. Benar. Wah, itu saya sering banget tuh dibilang. Jangan Kang Eka, Kang Eka mau punya usaha. Saya orang nganggur aja dianggap sukses, Pak. Gitu. Tapi itulah bahwa kawan-kawan, tadi kita jangan pernah terbatas, jangan pernah terhambat dari segala sesuatu yang kita lihat memang susah. Padahal gini, ketika kita mau memulai asal konsisten, tidak ada hasil yang akan mengkhianati perjuangan. Betul. Dan kemudian gini, ketika memang ada masukan dari sana kemari yang kemudian berbeda dengan pemikiran kita, jangan pernah takut. Karena setiap perbedaan adalah kekuatan dan keadilan adalah tujuan. Wih. Terima kasih Kang Eka. Atur nuhun sami-sami Kang. Jangan lupa kembali lagi ke Kepoin. Siap pasti. Oke.